Bagaimana jika selama ini sains menatap kesadaran dari arah yang salah? Bayangkan seorang ilmuwan berdiri di ruang laboratorium yang sunyi. Di hadapannya, alat-alat canggih merekam denyut otak, sinyal listrik saraf, dan gelombang yang nyaris tak terlihat. Data mengalir, angka muncul, grafik bergerak. Namun ada satu hal yang tak pernah muncul di layar, pengalaman itu sendiri. Rasa aku ada, kesadaran. Inilah paradoks terbesar yang membuat sains modern terdiam. Kita bisa memetakan otak hingga ke sel terkecilnya, tetapi tetap tidak mampu menjelaskan mengapa dan bagaimana kesadaran muncul. Selama lebih dari 1 abad, berbagai eksperimen dilakukan dengan harapan menemukan pusat kesadaran. Namun hasilnya justru membuka jurang kebingungan. Dalam beberapa eksperimen, kesadaran tetap ada ketika aktivitas otak tertentu menghilang. Dalam eksperimen lain, pengamat terbukti memengaruhi hasil pengamatan, seolah realitas menunggu untuk disadari terlebih dahulu sebelum ia muncul. Pertanyaannya menjadi semakin mengganggu. Apakah kesadaran adalah produk otak, atau justru otak adalah alat bagi kesadaran? Video ini tidak akan memberi jawaban instan. Justru sebaliknya, kita akan menyusuri jejak eksperimen-eksperimen kesadaran yang membuat para ilmuwan ragu pada asumsi paling dasar mereka. Eksperimen yang tak hanya mengguncangkan fisika dan neuroscience, tetapi juga menyentuh lapisan terdalam makna keberadaan manusia. Kita akan menelusuri bagaimana pemikir kuno, jauh sebelum mesin dan laboratorium, telah memperingatkan bahwa kesadaran bukan objek yang bisa dibedah. Kita akan melihat mengapa pengetahuan ini sempat tersingkir, dianggap terlalu halus, terlalu tak kasat mata, terlalu tidak ilmiah. Namun kini, sains perlahan berputar kembali. Bukan karena spiritualitas memaksa masuk, tetapi karena data yang tak bisa lagi diabaikan. Di akhir perjalanan ini, mungkin Anda tidak akan melihat dunia dengan cara yang sama. Mungkin Anda akan menyadari bahwa kesadaran bukan sekedar sesuatu yang Anda miliki, melainkan ruang tempat seluruh pengalaman terjadi. Dan jika itu benar, maka eksperimen-eksperimen ini bukan hanya tentang sains, tetapi tentang siapa sebenarnya diri kita. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya mengajak Anda sejenak untuk berinteraksi. Tuliskan di kolom komentar, video ini sampai ke kota mana Anda menontonnya. Biarkan jejak kesadaran ini menyebar dari satu titik ke titik lain, melintasi ruang dan jarak. Karena apa yang akan kita bahas sekarang bukanlah pengetahuan baru. Ia adalah pengetahuan lama yang ditemukan kembali. Jauh sebelum laboratorium modern berdiri, manusia telah bertanya tentang kesadaran dengan cara yang lebih sunyi, melalui pengamatan batin, keheningan, dan refleksi mendalam. Di banyak peradaban kuno, kesadaran tidak dipahami sebagai hasil sampingan tubuh, melainkan sebagai realitas mendasar tempat tubuh dan pikiran beroperasi. Di Mesir kuno, kesadaran dipandang sebagai cahaya batin, Ka, yang menghidupkan bentuk. Di India kuno, para risi berbicara tentang saksi yang tak berubah, sesuatu yang menyadari pikiran, tetapi bukan pikiran itu sendiri. Dalam filsafat Yunani awal, bahkan sebelum Aristoteles, ada bisikan bahwa jiwa bukanlah benda, melainkan prinsip hidup yang tak terikat materi. Menariknya, dalam tradisi hikmah Timur Tengah, terdapat pandangan halus bahwa manusia bukan sekadar tubuh yang berpikir, tetapi makhluk yang menyadari, dan dari kesadaran itulah makna muncul. Pandangan ini tidak dibangun di atas dogma, melainkan pengamatan mendalam terhadap diri dan alam semesta. Namun, seiring waktu, arah peradaban berubah. Ketika revolusi ilmiah bermulai, dunia dipilah menjadi 2, yang bisa diukur dan yang dianggap tidak relevan. Kesadaran, karena tak memiliki massa, warna, atau bentuk, perlahan disingkirkan dari pusat pembahasan. Ia dianggap efek samping, epifenomena, bayangan dari aktivitas otak. Ironisnya, keputusan inilah yang justru melahirkan kebingungan terbesar dalam sains modern.
Karena ketika sains berhasil menjelaskan hampir segalanya, dari gerak planet hingga struktur atom, satu pertanyaan tetap menggantung tanpa jawaban. Siapa yang mengalami semua ini? Mengapa pengetahuan kuno ini terlupakan? Karena ia tidak bisa dipercepat, ia tidak bisa dipatenkan, ia tidak tunduk pada alat ukur. Kesadaran menuntut sesuatu yang tidak disukai peradaban modern, keheningan, kejujuran batin, dan pengamatan diri yang konsisten. Namun, sejarah selalu berputar. Di abad ke-20, para ilmuwan mulai menemui batas. Fisika kuantum memperlihatkan bahwa pengamat tidak bisa dipisahkan dari yang diamati. Psikologi menemukan bahwa pikiran bawah sadar mempengaruhi realitas sadar. Neuroscience menyadari bahwa tidak ada satu titik pun di otak yang bisa disebut sebagai pusat aku. Dan tiba-tiba, gagasan yang dulu dianggap mistis mulai terdengar masuk akal. Seolah-olah peradaban modern baru menyadari satu hal sederhana namun mengguncangkan. Kesadaran bukan sesuatu yang kita miliki, melainkan sesuatu yang kita hidupi. Di bagian berikutnya, kita akan mulai memasuki wilayah eksperimen. Bukan legenda, bukan mitos, melainkan percobaan nyata yang membuat para ilmuwan terpaksa bertanya ulang tentang asumsi paling dasar mereka. Dan di sanalah kebingungan itu benar-benar mulai. Sebelum kita melangkah lebih dalam, izinkan saya meminta satu hal yang sederhana. Tidak perlu melakukan apapun, tidak perlu menganalisis, cukup tetap menonton dengan tenang. Biarkan kata-kata ini mengalir, biarkan pikiran melambat, dan perhatikan siapa yang sedang menyadari sebuah ini. Karena eksperimen pertama yang membuat ilmuwan bingung bukanlah eksperimen di laboratorium, melainkan eksperimen tentang pengamat itu sendiri. Di awal abad ke-20, fisika berada di puncak kepercayaan diri. Alam semesta diyakini bekerja seperti mesin, pasti, terukur, dan tidak peduli siapa yang mengamatinya. Namun semuanya berubah ketika para fisikawan memasuki dunia yang sangat kecil, dunia kuantum. Dalam eksperimen yang kini dikenal sebagai double slit experiment, partikel subatomik memperlihatkan perilaku yang mustahil dijelaskan secara klasik. Ketika tidak diamati, ia bertindak seperti gelombang, menyebar, samar, seolah berada di banyak tempat sekaligus. Namun saat diamati, ia memilih menjadi partikel, berada di satu lokasi tertentu. Sejenak, sadari implikasinya. Realitas berubah hanya karena ada yang mengamati. Awalnya, ilmuwan mengira ini sekadar masalah alat ukur, namun semakin presisi alat dibuat, semakin jelas satu fakta yang mengganggu. Pengamatan tidak bisa dipisahkan dari hasil. Seolah-olah alam semesta menunggu untuk disadari. Sekarang, tetaplah bersama saya. Tarik nafas perlahan, bukan secara fisik, tetapi secara perhatian. Dan izinkan pertanyaan ini turun perlahan ke dalam kesadaran Anda. Jika realitas berubah saat diamati, lalu apa sebenarnya peran kesadaran? Eksperimen lain datang dari ranah neuroscience. Dalam studi tentang pasien dengan cedera otak parah, para ilmuwan menemukan sesuatu yang tak terduga. Bagian otak yang diasumsikan penting bagi kesadaran bisa rusak, namun pengalaman sadar tetap berlangsung. Pasien masih merasa ada, meski fungsi kognitif tertentu menghilang. Ini menciptakan celah besar dalam asumsi lama. Jika kesadaran sepenuhnya dihasilkan oleh otak, maka mengapa ia tidak lenyap ketika struktur otak tertentu rusak? Para peneliti mulai menggunakan istilah yang tidak nyaman, hard problem of consciousness, masalah keras kesadaran. Bukan karena sulit secara teknis, melainkan karena ia menantang fondasi cara berpikir itu sendiri. Dan disinilah, perlahan, sesuatu mulai terasa familiar. Banyak tradisi kebijaksanaan kuno tidak pernah mencari kesadaran di otak. Mereka mencarinya sebagai ruang, bukan objek. Sebagai sesuatu yang hadir sebelum pikiran, sebelum persepsi, bahkan sebelum identitas. Menariknya, eksperimen modern justru bergerak ke arah yang sama, tanpa sengaja. Dalam penelitian tentang meditasi mendalam, yang secara ilmiah diamati, bukan diajarkan,
para ilmuwan menemukan kondisi di mana aktivitas pikiran menurun drastis, tetapi kejernihan kesadaran meningkat. Bukan tidur, bukan pingsan, melainkan kehadiran penuh tanpa narasi mental. Ini membingungkan, karena menurut model lama, lebih sedikit aktivitas otak seharusnya berarti lebih sedikit kesadaran. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Sekarang, tetaplah tenang, tidak perlu menyimpulkan apapun. Biarkan rasa ingin tahu bekerja sendiri. Karena semua eksperimen ini, fisika, neuroscience, psikologi, perlahan menunjuk ke satu arah yang sama, meski dengan bahasa berbeda. Bahwa kesadaran mungkin bukan produk akhir dari proses biologis. Mungkin ia adalah latar tempat semua proses itu muncul. Namun ini baru permulaan. Di bagian selanjutnya, kita akan masuk ke wilayah yang lebih dalam, di mana paradoks semakin tajam, dan di mana beberapa ilmuwan mulai berani mengatakan sesuatu yang dulu dianggap terlarang. Jika Anda masih di sini, itu berarti kesadaran Anda sedang perhatikan. Dan itu bukan kebetulan. Sebelum kita melanjutkan lebih dalam, saya ingin berhenti sejenak. Bukan untuk menjelaskan, tetapi untuk mendengar Anda. Tuliskan di kolom komentar. Menurut Anda, apakah kesadaran berasal dari otak? Atau otak hanyalah alat bagi kesadaran? Tidak perlu benar, tidak perlu rapi. Cukup jujur dengan apa yang Anda rasakan saat ini. Karena pertanyaan ini juga sedang membingungkan para ilmuwan. Di titik ini, eksperimen kesadaran mulai memasuki wilayah yang tidak nyaman. Bukan karena datanya lemah, tetapi karena maknanya terlalu kuat. Salah satu contoh datang dari eksperimen split brain. Pasien dengan korpus kalosum, penghubung dua belahan otak, diputus, secara teknis memiliki dua sistem pemrosesan terpisah. Namun yang mengejutkan, rasa aku tetap terasa satu. Siapa yang menyatukan pengalaman itu? Jika kesadaran adalah hasil komputasi otak, maka seharusnya ada dua kesadaran. Namun yang terjadi tidak sesederhana itu. Eksperimen lain datang dari kondisi near-death experience yang diamati secara klinis. Dalam beberapa kasus, aktivitas otak nyaris tidak terdeteksi, tetapi subjek melaporkan pengalaman sadar yang sangat jelas, terstruktur, dan penuh makna. Sains berhati-hati, dan seharusnya begitu. Namun fakta ini menciptakan tekanan besar pada model lama. Mitos yang sering muncul adalah ini: kesadaran hanyalah halusinasi kompleks. Masalahnya, sains tidak pernah berhasil menjelaskan siapa yang mengalami halusinasi itu. Setiap kali kita mencoba menunjuk pelaku pengalaman, kita selalu berakhir pada kesadaran itu sendiri. Ia tidak bisa diletakkan di bawah mikroskop, karena ia adalah yang sedang melihat mikroskop. Beberapa ilmuwan mulai mengusulkan ide yang dulu dianggap terlalu berani. Bagaimana jika kesadaran bukan hasil akhir evolusi, melainkan fondasi realitas? Ini bukan klaim spiritual, ini adalah upaya terakhir sains untuk tetap konsisten dengan data. Dalam teori informasi modern, kesadaran mulai dipahami sebagai medan informasi, sesuatu yang tidak terlihat tetapi mengatur apa yang bisa muncul dan apa yang tidak. Sekarang, perhatikan diri Anda sendiri. Anda sedang mendengar kata-kata ini. Pikiran mungkin menilai, setuju, atau menolak. Namun ada sesuatu yang menyadari pikiran itu. Itulah titik yang tidak bisa disentuh eksperimen, tetapi selalu hadir dalam setiap eksperimen. Silakan tuliskan di komentar, bagian mana dari pembahasan ini yang paling membuat Anda berpikir ulang, atau mungkin yang paling membuat Anda tidak nyaman. Karena ketidaknyamanan seringkali adalah tanda bahwa kita sedang menyentuh sesuatu yang nyata. Paradoks terbesar dari semua eksperimen ini bukanlah bahwa sains gagal menjelaskan kesadaran. Paradoksnya adalah kesadaran selalu hadir, bahkan ketika kita mencoba menyingkirkannya dari penjelasan. Ia seperti layar tempat semua film kehidupan diputar, namun layar itu sendiri jarang diperhatikan. Dan semakin dalam para ilmuwan menggali, semakin jelas satu hal. Mungkin kesadaran tidak menunggu untuk ditemukan. Mungkin ia sedang menyaksikan pencarian itu sejak awal. Di bagian berikutnya, kita akan turun dari wilayah teori dan eksperimen menuju sesuatu yang lebih dekat, lebih personal. Bagaimana pemahaman ini, jika benar, dapat mengubah cara Anda menjalani hidup sehari-hari, bukan sebagai konsep, melainkan sebagai pengalaman yang hidup.
Sekarang kita berhenti sejenak dari laboratorium, grafik, dan istilah ilmiah. Bukan karena semua itu tidak penting, tetapi karena makna sesungguhnya dari eksperimen kesadaran baru terasa ketika ia menyentuh kehidupan nyata. Jika kesadaran bukan sekadar produk otak, jika ia adalah ruang tempat pikiran, emosi, dan pengalaman muncul, maka implikasinya sangat dalam dan sangat praktis. Pertama, ini mengubah cara kita memandang pikiran. Sebagian besar manusia hidup seolah pikiran adalah dirinya. Setiap kekhawatiran dipercaya, setiap ketakutan diikuti, setiap narasi batin dianggap kebenaran. Namun eksperimen kesadaran menunjukkan sesuatu yang sederhana tapi mengguncang. Pikiran adalah objek yang disadari, bukan subjek yang menyadari. Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti satu hal penting. Anda tidak perlu melawan pikiran untuk bebas darinya. Cukup menyadarinya. Ketika emosi muncul, marah, cemas, takut, kebanyakan orang langsung tenggelam di dalamnya. Tetapi jika Anda memahami bahwa kesadaran adalah ruang, maka emosi hanyalah cuaca yang lewat. Ia datang, ia pergi. Ruangnya tetap. Kedua, pemahaman ini mengubah cara kita merespons hidup. Orang yang hidup sepenuhnya dari pikiran akan bereaksi. Orang yang mulai berdiam di kesadaran akan merespons. Perbedaannya halus, tetapi dampaknya besar. Dalam konflik, Anda tidak lagi dikendalikan oleh dorongan instan. Dalam tekanan, Anda tetap jernih meski situasi berat. Bukan karena Anda menjadi dingin, tetapi karena Anda tidak lagi terjebak sepenuhnya di dalam arus pikiran. Eksperimen tentang kejernihan tanpa aktivitas mental berlebihan menunjukkan bahwa ketenangan bukan hasil dari mengendalikan dunia, melainkan dari memahami posisi Anda di dalamnya. Ketiga, ini mengubah hubungan Anda dengan makna hidup. Banyak orang mencari makna melalui pencapaian, pengakuan, atau kontrol. Namun semua itu rapuh karena bergantung pada kondisi luar. Jika kesadaran adalah fondasi pengalaman, maka makna tidak perlu dicari jauh-jauh. Ia muncul secara alami ketika seseorang hadir sepenuhnya. Hadir saat bekerja, hadir saat berbicara, hadir bahkan saat diam. Hambatan terbesar dalam penerapan pemahaman ini adalah 1. Keinginan segera mendapatkan hasil. Kesadaran bukan teknik, ia bukan target. Semakin dikejar, semakin ia terasa menjauh. Ironisnya, ia paling jelas saat kita berhenti mencoba mengubah apapun dan mulai menyadari apa yang sudah ada. Tidak perlu ritual, tidak perlu metode rumit, tidak perlu label apapun. Cukup kejujuran batin. Saat ini, apa yang sedang saya sadari? Pertanyaan itu saja sudah cukup untuk menggeser pusat hidup dari pikiran ke kesadaran. Dan mungkin inilah alasan mengapa pengetahuan ini dulu dianggap berbahaya. Karena manusia yang hidup dari kesadaran sulit dimanipulasi, sulit ditakuti, dan tidak mudah dikendalikan. Kita telah menempuh perjalanan yang panjang. Dari ruang laboratorium yang dingin menuju kebijaksanaan kuno yang nyaris terlupakan. Dari eksperimen fisika dan neuroscience hingga pengalaman paling intim yang tak bisa dipisahkan dari diri Anda sendiri. Eksperimen-eksperimen kesadaran yang kita bahas tidak memberi jawaban tunggal. Justru sebaliknya, mereka membongkar asumsi lama, bahwa kesadaran hanyalah hasil sampingan materi, bahwa aku adalah produk kebetulan dari reaksi kimia, bahwa realitas sepenuhnya terpisah dari pengamatnya. Namun data, pengalaman, dan refleksi mendalam menunjukkan sesuatu yang lain, bahwa kesadaran selalu hadir, bahkan ketika kita mencoba menyingkirkannya dari penjelasan. Ia tidak muncul dan menghilang seperti objek. Ia menjadi latar bagi semua yang muncul dan menghilang. Mungkin itulah sebabnya kesadaran begitu sulit dijelaskan. Karena ia bukan sesuatu yang bisa dipahami dari luar. Ia hanya bisa dikenali dari dalam. Jika ada satu hal penting dari seluruh pembahasan ini, maka itu adalah ini. Anda bukan sekedar penonton dalam hidup Anda sendiri. Anda adalah ruang tempat seluruh cerita itu berlangsung. Pikiran, emosi, tubuh, dan dunia semuanya datang dan pergi di dalam kesadaran yang sama. Dan kesadaran itu tidak pernah tergesa-gesa, tidak pernah panik,
tidak pernah kekurangan, ia hanya menyaksikan. Sebelum video ini berakhir, izinkan saya meninggalkan satu pertanyaan, bukan untuk dijawab sekarang, tetapi untuk direnungkan dalam keheningan. Jika kesadaran selalu hadir sebelum setiap pikiran tentang aku, lalu siapakah sebenarnya yang selama ini Anda sebut sebagai diri Anda sendiri? Jika pembahasan ini memberi sudut pandang baru, bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Diskusi Anda mungkin menjadi cermin bagi kesadaran orang lain. Dan jika Anda merasa perjalanan semacam ini layak dilanjutkan, tetaplah bersama channel ini. Bukan untuk mencari jawaban cepat, melainkan untuk terus menyelami pertanyaan yang tepat. Karena di sanalah kesadaran mulai berbicara.